Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ilmu penyakit. Kali ini kita akan membahas osteomalacia. Osteomalacia. Penyakitnya kok banyak sekali. Iya, memang penyakit itu banyak sekali ya. Dan yang kalian pelajari itu cuma permukaan-permukaan. Jadi, kalau ilmu penyakit disiapkan, kalau bisa kalian punya rangkuman sendiri, jadi kalian belajarnya gampang, karena semakin lama nanti materinya akan semakin banyak dan juga hafalannya juga semakin banyak. Tapi untuk cara membedakannya yang lebih gampang adalah kalian harus mengetahui, oh penyakit ini termasuk sistem penyakit muskuloskeletal, oh penyakit ini termasuk sistem penyakit saraf. Jadi nanti misalnya kalian sudah mengetahui bahwa penyakit ini adalah jenis penyakit dari tulang, maka kalian hanya perlu menghafalkan salah satu dari misalnya manifestasi klinis tanda gejala, terus kemudian pemeriksaan penunjang, itu biasanya hampir mirip. Jadi satu kasus dari tulang, penyakit tulang itu osteomalacia, entah itu osteoporosis, entah itu gout, entah itu fraktur, itu kemungkinan nyerempet-nyerempet sedikit dari tentang manifestasi klinis dan pemeriksaan penunjangnya, seperti itu. Jadi saya harap kalian tahu dulu konsepnya, bahwa ini adalah termasuk penyakit tulang atau ini termasuk penyakit saraf, seperti itu. Jadi belajarnya lebih gampang. Oh iya, satu lagi untuk Google Meet. Ibu mohon maaf, sepertinya minggu ini Ibu tidak bisa Google Meet dulu. Nanti untuk jadwal selanjutnya akan saya kabari melalui PJ-nya kapan kita bisa Google Meet. Nah, sekarang kita kembali ke topik tentang osteomalacia. Definisi. Definisi dari osteomalacia, penyakit metabolisme tulang ditandai dengan tidak memadainya mineralisasi tulang. Penyakit metabolisme tulang ditandai dengan tidak memadainya mineralisasi tulang. Terus kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya kalau pada anak-anak itu dia bisa kekurangan kalsium dan vitamin D. Kurang kalsium plus vitamin D. Anak yang kurang kalsium akan mengalami gangguan pada proses mineralisasi. Demikian juga apabila dia kekurangan vitamin D. Karena di dalam tubuh vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Jika kedua unsur ini enggak terpenuhi, misalnya kurang vitamin D atau kurang vitamin K, maka tulang-tulang anak akan menjadi lunak dan mudah patah. Proses mineralisasi adalah proses-proses terakhir pembentukan tulang. Jika kebutuhan kalsium anak tercukupi, maka otomatis proses mineralisasi dalam tubuhnya akan berlangsung dengan baik. Jadi ini mengapa alasan kalau anak balita, anak kecil, anak-anak itu harus minum susu. Kalau kalian nanti ya sebagai ibu-ibu punya anak, diusahakan sekali itu mengkonsumsi ASI. Dan ketika ASI tidak memenuhi baru sufor, seperti itu. Tapi usahakan ASI ya. Insya Allah bisa ASI. Terus kemudian anak menderita gangguan hati. Sebentar, ini saya tulis pada anak dulu biar kalian gampang. Gangguan hati ini misalnya serosis. Hal ini karena
organ hatinya tak mampu memproses vitamin D sehingga fase mineralisasi tidak terjadi. Ini misalnya sirosis hepatik. Terus kemudian gangguan dari fungsi ginjal. Gangguan dari ginjal. Kenapa gangguan dari ginjal kok bisa, Bu? Karena kalau ginjalnya terganggu, proses ekskresi atau pembuangan kalsium meningkat. Nah, dengan begitu proses mineralisasi akan terhambat. Kemudian pemakaian obat jangka waktu lama. Obat-obatan, terutama yang steroid. Terus kemudian gangguan malabsorpsi. Ini pada anak. Terus kemudian kalau pada anak terganggu, kemudian pada dewasa, Bu. Di dewasa itu orang dewasa juga ada yang menderita osteomalacia. Nah, pada orang dewasa itu menurunnya penyerapan vitamin D akibat penyakit. Ini penyakit, misalnya penyakit dengan di usus halus. Misalnya penyakit usus halus. Ini bisa membuat penyerapan vitamin D menjadi turun. Kemudian peningkatan katabolisme vitamin D. Ini biasanya obat yang membuat peningkatan katabolisme vitamin D. Katabolisme vitamin D. Terus kemudian gangguan tubulus renalis. Nah, ini sama dengan ini ya, gangguan ginjal. Gangguan tubulus renalis. Tubulus renalis itu berada di ginjal. Terus kemudian penyebabnya ada juga yang dari hormonal. Tadi anak-anak, dewasa, sekarang hormonal. Hormon apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan tulang? Ada hormon somatotrof. Hormon somatotrof. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan tubuh, terutama pada bagian epifis tulang panjang. Hormon pertumbuhan ini disekresi terutama selama masa pertumbuhan, tapi kemudian berkurang pada waktu pubertas. Jadi ini pada anak-anak, dia itu berkembang dengan pesat, kemudian berhenti pada saat kalian remaja. Kemudian hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini mengontrol jumlah kalsium dalam darah dan di dalam tulang. Terus kemudian hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini hormon diproduksi oleh sel parafolikuler dari kelenjar tiroid. Ini untuk mengurangi kadar kalsium dalam aliran darah dengan menghambat aksi perombakan sel tulang oleh osteoklas. Ini adalah hormon-hormonnya. Terus kemudian kita masuk ke penata laksanaan. Penata laksanaan bisa secara medis. Jika kekurangan vitamin D, maka disuntikkan vitamin D. Misalnya pemberian vitamin D. Kemudian terus kalau penata laksanaan medis itu tergantung dari penyebabnya ya. Misalnya dia tadi kekurangan vitamin D, maka akan dikasih vitamin D. Terus kemudian ada penata laksanaan non medik.
Non-medik berarti memperbanyak unsur kalsium, meningkatkan konsumsi kalsium. Kalau ini kita kolaborasi sama dokter, kalau ini bisa sama ahli gizi. Makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D contohnya apa? Ada yogurt, ya, ada susu, keju, sarden, telur, salmon, bayam, sereal, tongkol, sawi, jus jeruk. Itu untuk konsumsi kalsium. Terus kemudian pemeriksaan penunjang. Ini bisa melalui ronsen. Terus kemudian tes darah. Ini dilihat kadar kalsiumnya, kemudian kadar vitamin D-nya itu lewat tes darah. Kemudian kita masuk kepada diagnosa keperawatan apa aja yang mungkin muncul. Diagnosa keperawatan, saya ambil satu aja, nanti lainnya kan buat tugas kalian ya. Misalnya apa yang paling berpengaruh itu apa? Kalau gangguan tulang itu berarti gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Sudah, ini untuk osteomalacia. Untuk materi tulang kita kurang satu lagi yaitu GOAT. Demikian untuk osteomalacia. Kalau ada pertanyaan silakan japri atau tanya ke PJ-nya, tidak apa-apa. Atau mungkin untuk mau menanyakan tentang tugas atau istilah-istilah yang kalian awam ya, kalian bisa japri saya, jangan sungkan. Insya Allah kalau saya pasti membalas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.